sampai kayak gini keadaannya. Maaf, Bah. Maaf, Bah. Maaf, Bah. Maaf bila kami mengganggu. Coba nih. Ngapunten, Bah. Kami di sini hanya lagi dalam perjalanan pikir jalan. Bah. Tidak ada menjawab. Punten, Bah. Nih. Cahaya terang sekali. Ngapunten. Assalamualaikum, Mbak. Mbak. Saatnya tiba untuk melakukan perjalanan pikir jalan dan selalu untuk menyalurkan cinta, menebar cinta. Jadi kita itu menerima cinta dari alam semesta ini, dan saya pun harus mengalirkan lagi kepada kalian, mengalirkan cinta, ya. Jadi karena wujud cintaku pada kalian, sehingga saya bersedia selalu untuk membagikan ilmu pengetahuan bagi orang-orang yang mau menerima, ya. Jadi yuk kita belajar peka dari bahasa-bahasa alam yang disampaikan dengan lembut, sejatinya untuk kebaikan buat kita. Jadi semesta ini sebenarnya memberikan cinta terus kepada kita, tetapi selama ini kita itu dungu, ya. Dikasih cinta dibalas dengan kebencian, ya, bencian dengan alam semesta. Yuk belajar untuk peka, ya, belajar peka, menerima, membaca bahasa-bahasa alam. Nah, itu nanti ada tuh di tebing, ada gua di tebing yang menyimpan cerita-cerita yang masih menggunakan bahasa kias, ya. Selama ini kita menelan mentah-mentah bahasa kias, ini masih kiasan loh, Kang, masih siloka, masih sanepa. Untuk itu kita belajar menggali lagi, ya, menggali lagi supaya ketemu intinya, karena selalu ada yang dapat kita pelajari, ketemu intinya. Nah, ini ternyata mustikanya ini, mustika ilmu, bukan mustika jimat, ya. Gagal paham lagi ya ini, ya. Yuk. Ya iya, air tuba, ya, karena nggak mudeng, karena perjalanan kita itu, ya, tadi menggunakan hiburan supaya fleksibel, tidak terlalu kaku, ya. Hiburan, dengan perjalanan ini hiburan biar senang dulu. Kalau sudah senang pasti kan menerima, bisa menerima. Ini berbeda dengan batin yang kondisinya selalu panas, susah. Oke, nih itu guanya mungkin nih, tuh ketemu juga dengan ketinggian berapa kilometer tadi. Ini tebing hampir di puncaknya nih, tuh, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Betul nih. Wah, super lake. Ini gua yang dimaksud, teman-teman. Mari kita menjelajah ke dalam gua ini. Ini sebuah makna sebagaimana kita menjelajah kedalaman diri. Kedalaman diri yang penuh keruwetan, yang penuh rungsing, yang penuh teka-teki, yang penuh kegelisahan, ketakutan. Jadi ada makna ketakutan di dalam goa, ketakutan dalam hati kita masing-masing, untuk kita berdamai dengan semuanya itu, ya. Baik. Assalamualaikum. Kula nuwun, punten, sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk. Nah, ini goa yang mungkin nyaris tak terjamah gitu. Subhanallah. Siang-siang ada geluduk. Ya ampun. Padahal ini terang loh. Terang benderang ini, ya. Ini maksudnya apa ini? Mungkin ada terkait dengan gua ini mungkin nih. Ya ampun. Langsung ada petir.
Assalamualaikum. Nih, guanya senyap, sepi, tidak ada binatang apapun yang berbunyi. Kok sepi bisa? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan, Saya belum masuk udah takut ini ya. ini seperti ada yang ngetuk-ngetuk. Ngetuk-ngetuk dinding. Nih, Assalamualaikum. Punten. Iya bener. Tuh, ini. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Pas Astagfirullahaladzim. banget ada beledek. Wah. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Ya ampun, Astagfirullah ya Allah. sampai kayak gini Allah keadaannya. Akbar. Maaf, Bah. Maaf, Bah. Maaf, Bah. Maaf bila kami mengganggu. Coba nih. Ngapunten, Mbah. Kami di sini hanya lagi dalam perjalanan pikir jalan. Mbah. Tidak ada menjawab. Entar dulu nih, kita sabar dulu. Apakah beliau sudah meninggal ataukah memang masih hidup? Ataukah kira-kiranya kita bisa tersambung dengan beliau atau tidak? Seperti mayat nih. Maaf, Mbah, maaf, Mbah. Kita coba untuk menyambungkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ngapunten, Mbah. Gak mau diganggu katanya oleh lu. Biarin ke Papa. Mbah, kami mohon izin, Mbah, untuk memasuki gua ini, Mbah. Lanjut. Katanya lanjut. Oke, baik, Mbah. Nggih. Kita boyok boleh. Astagfirullahaladzim. Kayak gini keadaannya udah. Nggih, Mbah, Mbah. Yuk. Jangan takut. Jangan takut. Saya gemeter ini ya. Punten. Ada orang di sini. Nih, di awal pintu kita sudah disambut tadi oleh kayak petir gitu. Petir gede banget. Jangan-jangan Ya mungkin terhubung. gua petir ini ya. Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Mana? Astagfirullah. Ma. Saya pingsan. Mana? Kita keluar aja yuk. Tadi dulu nggak kelihatan apa-apa. Itu. Mana? Shh. Itu. Astagfirullah. Ntar dulu. Mbah, coba lihat dulu. Bukan. Ini beda lagi. Ngapunten, Mbah, Nirek Langkung. Kami di sini lagi dalam ini aja. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Cek lo gua ini, mohon maaf bila kami ganggu. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Lanjut lagi. Sudah lanjut. Oke lah, yuk. Yuk, sini yuk. Punten. Assalamualaikum. Tadi itu jangan ditanya dulu, katanya yang seperti itu nggak boleh ditanya karena dia sedang konsentrasi, berbeda dengan orang yang sudah mapan. Nanti kita cari aja, barangkali memang sudah ada yang sudah mapan, anteng gitu maksudnya, sudah matang gitulah. Yuk. Assalamualaikum.
Kulun. banget ini ya. Ya iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Wah, ke sini nih. Nih, lorong-lorongnya ke sini nih. Lewat lubang kecil. Iya ya. Punten, ada orang di sini. Assalamualaikum. Wow, di sini ya luas nih. Hati-hati. Assalamualaikum. Hati-hati nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar dulu nih. Sesek. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Assalamualaikum. Punten, Mbah, ada orang di sini. Bentar dulu. Iya. Sepi. Ini tapi ini ruangan apa lagi nih? Wow. Tuh kan guanya keren banget nih. Tuh sampai katanya kayak ruangan apa tuh. Wow, keren banget batuannya ini. Shh, sini kan kamera itu. Astagfirullahaladzim. 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 Tadi. Astagfirullah ya Allah. Maaf, Mbah. Maaf. Maaf, punten, ganggu, maaf, punten. Ya ampun, kok kayak mayat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mbah, tar dulu. Maaf, itu siapa, Mbak? Maaf. Saya Tarto, ini mbaknya lagi jalan-jalan. Mau jalan-jalan mawon. Dipun lajengaken mawon, Mbah. Sesat sekarean. Ngapunten diganggu nggih. Ngapunten, Mbah, nggih. Gini, saya berdua ini makanya lagi jalan-jalan di sini. Bila nggak mengganggu, mohon maaf, nggih. Nggih. Dem baik. Iya. Dibalik aja, yuk. Tinggalin aja. Ih, dibalik lagi. Astagfirullah ya Allah. Udah, biarin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Ya ampun. Ini Hah? Berarti Tadi. bukan orang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Penasaran saya, Iya ya. Mbah. Hah? Kok cepat banget larinya? Kalau memang dia lari, nggak mungkin. Ih! Udah yuk. Bukan manusia biasa ini. Astagfirullahaladzim. Udah sini aja yuk. Aduh. Tuh, harus naik ke sana. Iya. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Kok di sini ada yang aneh-aneh ya? Berarti di sini katanya memang betul banyak orang bertapa, puluhan orang. Tapi katanya kita nggak boleh ganggu katanya. Malah saya pinter. Takut ngopol. Jangan Yuk. Yuk sini. Coba sini. Tempat apa ini? Hah? Udah biarin. Yuk. Tuh luas banget lokasinya kan? Assalamualaikum. Makanya merinding terus ya. Ya sama. Ya kita juga sama tuh. Makanya jangan keras-keras nanti ganggu orang. Gak banyak orang di sini. Kan bahan-bahan ini ya. Mungkin di kamera kelihatan tidak di sana ada orang deh ya. Di sebelah sana itu ada orang. Itu ada orang juga tuh. Cuma samar-samar. Ada yang ketangkap kamera, ada yang tidak. Di sebelah sana di gua itu juga ada. Di bawahnya itu ada orang juga. Tuh. Nah, mungkin di kamera nggak kelihatan. Ini maksudnya di dunia gaib tuh. Itu seperti ada. Ya makanya itu nggak ketangkap pada kamera. Nih, di sini juga ada nih. Nih, tuh. Tapi ini belum saatnya lu ditanya kita. Nanti cari yang matang. Aduh, yuk. Assalamualaikum. Kita lihat dulu aja lokasinya. Tapi Mbak Huja itu tadi nyata apa tidak orang-orang tadi? Iya. Sepi Mbak Huja. Takut itu benar gaib. Karena begini, orang kesini itu tidak semuanya bisa melihat tadi. Banyak banget orang. Tadi dulu. Itu lagi tuh. Tuh, banyak. Tuh,
sebelah sini ada, sebelah situ ada. Akbar. Tapi gini, di antara mereka ini yang menurut saya itu yang bercahaya ini nih. Nih, mari kita mencoba untuk berkomunikasi dengan beliau ini. Siapa tahu bisa nyambung. Karena ini yang bercahaya nih, nyala terang. Nih, Assalamualaikum. Punten, Mbah. Nih, cahaya terang sekali. Ngapunten. Assalamualaikum, Mbah. Mbah. Oh, baik. Mungkin kita harus menyampaikan frekuensinya, maksudnya masuk ke dalam dimensi beliau, supaya kita betul-betul tersambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah. Mbah, nggih. Tepangaken kula Tarto, Mbah. Tarto saking Cilacap. Nggih, ngapunten bilih kula teng mriki niku ngganggu panjenengan. Alhamdulillah. Gini, Mbah. Saya Tarto namanya. Tarto dari Cilacap. Maksudnya kami ini kesini lagi dalam perjalanan tikir jalan, yaitu pengeling-eling di alam semesta ini. Saya mencoba untuk belajar peka, belajar mengakses, tujuannya untuk mengambil manfaatnya sekaligus mengalirkan cinta kepada sesama. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Mbak siapa namanya? Nggih. Asmokulo Kamajaya. Kamajaya. Mbah Kamajaya. Ini mirip seperti cerita dalam pewayangan, Mbah. Nggih ngapunten. Nggih, Mbah. Jadi begini, Mbah. Saya kan baru pertama kali masuk dalam goa ini, Mbah. Dan sebelum masuk ke sini, saya sempat bertanya-tanya kepada beberapa orang, tapi terutama Pak RT. RT dari desa ini di bawah sana, yaitu tentang cerita gua ini. Kita pun sebenarnya dilarang karena tidak sembarang orang masuk ke sini. Karena di sini kadang-kadang terlihat banyak sekali pertapa di dalam gua ini yang kadang terlihat, kadang tidak. Nah, maksud kami itu, benarkah cerita itu memang betul di sini ada banyak pertapa itu, Mbah? Nggih. Tapi itu manusia atau bukan? Nggih. Manusia zaman dulu, berarti leluhur. Tapi kenapa kadang-kadang terlihat, kadang-kadang tidak, Mbah? Yang melihat yang bejo. Berarti kita termasuk terbejo nih teman-teman. Karena yang melihat itu yang beruntung. Oh iya, Mbah, alhamdulillah, Mbah. Berarti saya itu termasuk orang yang beruntung, bisa disambut dan melihat langsung dengan keberadaan mereka, dan alhamdulillah dengan panjenengan. Dan kayak gini, Mbah, tadi saya lihat panjenengan itu paling bercahaya, cahayanya terang menurut kami, Mbah. Jadi saya sengaja bertanya pada panjenengan. Oke, begini, Mbah. Sebenarnya ini kok bisa seperti ini, apa namanya itu, kadang tidak, itu orang yang bejo, apakah memang pilih-pilih orang atau bagaimana, Mbah? Yang satu frekuensi. Baik, Mbah. Nggih. Nggih. Nah, nggih. Justru niku, Mbah, sing kula penting niku kula ajeng-ajeng kula arep-arep niku, nggih. 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 Betul. Memang saya tadi sempat lupa untuk percaya, Mbah. Karena gini, kata Pak Kiai di bawah sana, itu memang gua ini bisa kalau memang terhubung nyambung dengan orang-orang di sini, katanya bisa kayak hidupannya.
mencari rezeki mudah, dan lainnya pokoknya segala dimudahkan. Kalau begitu, tapi Mbah, dari kalimat-kalimat beliau itu sebenarnya kok bisa orang yang ketemu dengan para pertapa, termasuk jenengan tadi, itu bejo. Itu tapi prosedurnya bagaimana? Maksudnya, heeh, nggih, nggih, heeh, hanya ini, hanya itu, Mbah. Baik, baik. Insya Allah, Mbah. Begini teman-teman, dari pitutur beliau yang menyampaikannya bahwa sebenarnya simpel kalau memang membutuhkan kekayaan. Sebenarnya sangat mudah, cuman manusianya saja yang mempersulit diri. Dan beliau itu memberikan pitutur seperti ini. Ketika kita mau berdamai, memaafkan diri sendiri pertama, yang kedua tuh memaafkan keluarga. Jadi berdamai, jangan sedikit pun ada konflik. Damai. Yang ketiga berdamai dengan umum semuanya. Jangan sedikit pun punya musuh. Jangan mudah terseret emosi, terseret cerita orang menjadi kebencian. Di saat itulah kita berdamai, maka rezeki akan mengalir dengan mudah dan menyenangkan. Dan beliau pun memberikan saran tadi, kita betul-betul mau mengubah diri karena kita itu dari kecil sudah menandatangani kontrak miskin tanpa disadari ya. Jadi tapi ini bahasa kias teman-teman, bahasa kiasan. Jadi kontrak miskin itu kalimat yang terus-menerus diucapkan meskipun dalam batin ataupun dalam lisan, yaitu apa? Saya itu orang miskin, saya itu orang susah, cari uang itu susah. Nah itu kalimat itu yang selalu digaung-gaungkan dalam pikiran bawah sadar kita sehingga membentuk kita yang sengsara, membentuk kita yang selalu cari uang susah. Nah, disinilah kita harus bisa menghapus ini dan menandatangani kontrak kaya. Ini kontrak miskin harus dilepaskan. Jangan kaya mendes itu katanya. Baik, Mbak. Berarti syaratnya tadi kita itu pertama itu memaafkan tetangga, saudara gitu, diri sendiri, terus saudara, terus tetangga, terus umum semuanya. Jadi gak punya musuh. Terus yang ketiga menghapus tanda tangan lama dengan tanda tangan baru, yaitu kontrak bahagia, kontrak kaya gitu, Mbak. Acaranya bagaimana, Mbak? Heeh. Nggih. Nggih. Baik, baik. Dan caranya simpel, kalau kalian kepengen hidupannya kaya, ya, rezekinya mudah, yaitu tadi untuk melepaskan atau menghapus tanda tangan lama, memutus kontrak ya, memutus kontrak miskin. Selama ini kita kaya menandatangani kontrak miskin bertahun-tahun sampai sekarang kita beralih menandatangani kontrak kaya. Tanamkan dalam diri kita sudah bahagia dan memantaskan diri ya dalam kehidupan sehari-hari, maka betul-betul realita terjadi, kenyataan terjadi. Pertama berdamai ya, lalu mengiyakan kita sudah bahagia, kita berlimpah, rezeki mudah ya. Jangan mengajarkan sulit, tapi mengajarkan mudah dan menyenangkan. Baik, Mbah, nggih. Nggih, baik. Baik, Mbah. Nggih, insya Allah saya akan salurkan lagi kepada teman-teman kami karena kebetulan saya juga membawa kamera ini direkam, Mbah. Nanti akan saya sharekan di YouTube kami supaya mereka paham. Baik. Nggih. Kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Insya Allah pitutur panjenengan betul-betul akan saya praktekkan dan saya sampaikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Nggih. Baik. Oke, pamit dulu Mbah nggih. Assalamualaikum. Rahayu. Tuh kan. Hilang semua. Wah. Baris tadi. Mbah. Tadi banyak loh. Iya. Wah, hilang berarti buah nyata ini. Baiklah,
kita tetap kembali pulang, kembali kepada kesadarannya, seperti beliau tadi, yang semuanya menghilang, menghilang ke asalnya, menghilang ke kealamiahannya. Kita pun harus bisa menghilang ke kesejatian diri, menghilang. Jadi hilang pola lama kita yang selama ini tanpa kita sadari kita menandatangani dan menjalankan kontrak miskin, sehingga kehidupan kita selalu miskin. Untuk kita putus kontraknya dan beralih ke kontrak kaya. Karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Marilah berprasangka bahwa kita memang sejatinya sudah kaya. Ya, jangan kayumu dalam kondisi miskin. Tiap hari mengeluh, tiap hari disulo. Maka justru keadaan yang selalu membuat kamu mengeluh akan selalu terjadi ketika kalian betul-betul kayemen di situ. Ya, dah yuk. Alhamdulillah. Ya. Namanya Kumojoyo ini ya. Kumojoyo supaya hidup kita supaya jaya gitu maksudnya. Jaya sukses. Iya. Makmur jibar jibur ya. Iya.